Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhu min sama'il aqli kullah hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah. Nahmadu jalla 'alal in'ami bi nikmatil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man haza maqamatil ula. Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabi al-hashimi al-mustafa sallallahu alaihi allahu madamal hijja ya khudu min bahril ma'ani lujaja wa ali wa swabi dhabil huda man syubihu bi anjumin fil ihtida. Amma ba'du. Terus ini kita mulai kajian ilmu mantek, ilmu logika, ilmu tentang berpikir. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fal mantiqu lil jinani nisbatu kanahwi lil lisani. Jadi saya pakai kitab Sulamul Munawwarah atau yang baca Sulamul Manurah. Nah, ini kitabnya. Jadi ilmu mantek hubungannya dengan hati itu bagaikan ilmu nahwu yang hubungannya dengan lisan. Jadi kalau nahwu itu kan wanahu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufahma. Jadi yang pertama kali harus dipelajari itu nahwu dalam versinya Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti. Karena dengan tanpa nahwu orang tidak bisa paham kan, tidak bisa baca kitab. Nah sama hubungannya orang bisa fasih lesannya itu dengan nahwu. Kalau orang ingin cerdas pikirannya, ingin kuat nalarnya, maka dengan ilmu mantek. Sehingga di sana dikatakan fayasimul afkar an goyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful gita. Jadi kenapa kita belajar mantek? Ya karena supaya tidak keliru dalam berpikir, tidak menslang dalam berpikir. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, tapi juga punya pemahaman sedalam birunya laut, setinggi birunya langit. Paham guys? Fahaka min usuli qawaidah tajma'u min fununi fawaidah. Sama itu bisulamil munawraki yurqabi sama'u ilmil mantiki. Wallahu arju ayyakuna khalisha liwajhil karimi laisa qalisa wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi bi ilal mutawwalati yahtadi. Kemudian fal mantiku wahadu alatun qanuniyatun ta'syimu mura'atuha adihna anil khoto'i fil fikri. Jadi kalau ditanya mantek itu apa, anggap saja alat undang-undang atau kaedah-kaedah berpikir supaya tidak keliru, supaya tidak menslang dalam berpikir. Jelas ya. Jadi supaya jelas logikanya. Maka logika itu kan ada bermacam-macam. Nanti kalau di akhir-akhir mantek itu dijelaskan. Jadi wakut jatun nakliyatun akliyah aksamudi khamsatun jaliyah khitobatan syi'run wa burhanun jadal terus wamis luas safsatotun niltal amal. Yang paling kuat itu burhan. Jadi nanti ada pembahasannya. Yang jelas supaya kita tidak keliru gitu saja. Supaya tepat sasaran. Cara berpikirnya bisa pas. Nah itu namanya mantek, kaedah-kaedah atau undang-undang untuk melatih berpikir agar tidak seenaknya sendiri. Lalu apa faedahnya kita belajar ilmu mantek? Di sana dikatakan wa faedatu al-ismatu al-madkura. Ya supaya tidak keliru itu. Kalau tadi itu caranya, jadi ilmu yang mengkaji bagaimana supaya tidak keliru dalam berpikir. Sehingga faedahnya ya tidak keliru itu dalam berpikir, bisa tepat sasaran. Terus wawadiu Aristoteles faktusiro al-ismul awal minasani. Siapa peletak dasar ilmu mantek pertama kali? Jawabannya versi dalam kitab ini itu ya Aristoteles itu. Terus wa maudu'u al-maklumatu atas sawuriyatu watas dikiyah. Apa objek kajian ilmu mantek? Ya tasawur dan juga tasdek, menggambarkan dan menghukumi. Misalkan kalau dicontohkan manusia itu makhluk berpikir, makhluk yang bisa berpikir. Makhluk itu apa? Berpikir itu apa? Itu namanya tasawur. Kalau tasdek menghukumi, oh berarti benar ya manusia itu makhluk yang bisa berpikir. Tapi kalau masih bahas manusia itu apa? Itu masih tasawur.
Nah, itu gampang itu. Kemudian wa mauduhu, ini sudah wastimdadu minal akli. Di mana, dari mana kita mengambil ilmu mantek? Ya dari akal itu. Maka kekuatan logika tertinggi itu logika nubuwah. Jadi logika kenabian itu tidak bisa dibantah. Anda membantah Rasulullah tidak mungkin. Tetap kalah. Nabi itu fatonah kan, punya kecerdasan luar biasa. Kemudian wa masa ilhu al qadaya an-nadhariya al-bahisa an hayatil ma'rifah wal aqyasiyah wal akisah wa ma yata'allaqu bihima. Jadi kalau kita ditanya apa masalah-masalah yang dibahas di dalam mantek, ya sudah anggap saja masalah-masalah yang bersifat yang berupa bagaimana kita berpikir. Jadi gampangannya niku lek ditanya masalah apa yang dibahas dalam mantek, ya persoalan-persoalan yang sifatnya itu logika. Jadi bukan persoalan-persoalan yang sudah jelas gula rasanya manis, kopi rasanya pahit, ya jomblo juga rasanya pahit. Jadi itu bukan objek mantek. Objek mantek itu ya kasus-kasus yang perlu difikirkan. Gimana cara kita mendekati seorang wanita? Gimana cara kita menikmati rasa jomblo? Ya kira-kira gitulah. Jadi betul-betul ilmu yang bersifat nadori, bukan doruri. Kalau dalam mantek itu bahasanya wanandori mayahtajuli ta'amuli wa aksuhu napa wa aksuhu wa doruriyul jalipun. Kemudian jadi tidak hanya berhenti di situ, analogi itu juga dibahas. Jadi analogi nanti ada kias mantiki, nanti ada. Wa fadlu anau yafuku wa yazidu ala ghairi minal ulumi min haitsu kaunhu aman naf'i kullu ilmin tasawwuriyun aw tasdiqiyun wa wa yubhasu fihima. Jadi kalau kita ditanya apa keutamaan ilmu mantek, jangan-jangan tidak ada keutamaan sama sekali. Enggak. Keutamaannya itu ya mengungguli semua cabang keilmuan. Karena semua ilmu itu ada hubungannya dengan mantek. Karena kita mau bahas fikih, ya harus bisa menjelaskan sholat itu apa, puasa itu apa. Nah itu kan tasawur kan. Terus tasdek, hukumnya sholat sambil merokok apa misalkan begitu. Lah itu kan tasawur, itu tasdek kan. Kalau tadi itu tasawur, jadi sholat itu apa, itu tasawur. Kalau tasdek itu ya menghukumi gimana hukumnya merokok di saat belajar. Nah, anggap saja hukumnya sunnah, enak kan. Kemudian hanya saja perlu sedikit saya sampaikan, lakin ba'dul ulumi yafuquhu min jihadin ukhra. Jadi ada sebagian ilmu yang memang lebih utama daripada ilmu mantek. Tapi itu dari aspek lain, bukan dari sisi bahwa setiap ilmu itu pasti ada hubungannya dengan mantek. Karena tidak bisa orang pakar fikih kalau tidak ahli mantek, pakar usul tidak ahli mantek itu tidak bisa. Jadi harus bisa tasawur dan bisa tasdek. Jadi lek tasawur itu menggambarkan, kalau tasdek niku menghukumi. Kemudian wanis batuhu minal ulumi bi'tibari maudu'ihi kuliyun laha. Kalau kita ditanya apa hubungan ilmu mantek dengan ilmu lain, semua ilmu berhubungan dengan ilmu mantek. Dari sisi napa kuliyun laha, ya sifatnya universal. Orang kalau mau, ya tadi itu orang kalau menguasai fikih, menguasai naun sorof, ya harus menguasai mantek. Maksudnya harus menguasai mantek itu harus bisa menjelaskan takrifnya, definisinya, harus bisa menjelaskan hukumnya. Kira-kira begitulah. Wa hukmu sayati al kalamu alai. Kalau ditanya hukumnya ilmu mantek apa, nanti kita bicarakan setelah ini. Tapi yang jelas wasmuhu al mantiku wa yusama aidon bil mizani wa bi mi'yaril ulumi. Jadi selain disebut ilmu mantek, itu juga disebut dengan ilmu mizan atau ilmu mi'yaril ulum. Di timbangan ilmu, kira-kira gitulah. Tidak ada 3 nama. Jadi tradisi ulama itu ya memberi nama, ya bukan tradisi sih istilahnya. Memang dalam sebagian kasus kita temukan ada satu hal punya lebih dari 1 nama. Ya Fathul Qorib kan punya 2 nama kan. Takrib juga 2 nama, Tausyah juga 2 nama, takrib atau Ghayatul Ikhtisar, Fathul Qorib al-Mujib fi Syari al-Fadil takrib, atau disebut dengan apa niku al-Qaul al-Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Kemudian Tausyah yang dikarang oleh Mbak Nawawi Banten itu juga punya 2 nama, Qutul Habibil Gharib, itu nama kedua. Pun jelas ya. Nah ini yang disebut dengan mabadiul asyra. Jadi sebelum kita melangkah pada ilmu mantek, kita harus tahu hadduhu, pengertian mantek itu apa.
faedahnya apa, wadeknya, peletaknya siapa, maudhu'nya, objeknya apa, istimdad, pengambilannya dari mana, masail, kasus atau polemik atau problem yang dibahas itu apa. Kemudian juga harus tahu keutamaannya atau fadluhu, kemudian harus tahu nisbatnya, hubungannya dengan ilmu lain itu apa, hukumnya mempelajari itu apa, dan juga nama dari ilmu tersebut. Pun jelas ya. Nah, kita masuk pada fasal fi jawazil istigholi bihi, fasal yang menjelaskan tentang legalitas mempelajari ilmu mantek. Wal khulfu fi jawazil istigholi bihi ala salasati aqwali. Babnu Sholahi wan Nawawi harama wa qala qaumun yang bagi ayu lama wal qalatu sayatul masyhurah jawazu likamilil qariha mumasiri surati mumasiri sunati wal kitabil yahtadi bi ila syawabi. Nah, ulama itu terjadi perbedaan pendapat atau khilaf gitulah, kalau bahasa pesantrennya khilaf, tentang legalitas mempelajari ilmu mantek. Hanya perlu sedikit saya jelaskan. Yang diperdebatkan akan legalitas ilmu mantek itu kalau al-makhlud bi ilmil falasifah. Kalau dalam ilmu mantek itu tercampur dengan ilmu filsafat. Ini ulama khilaf. Jadi geger hukumnya tentang mempelajari ilmu mantek yang dicampur dengan filsafat. Tapi kalau tidak ada campurannya dengan filsafat, tidak masalah. Wa ammal ladzi la yukhlatu bihi falaysa fi jawazil istighali bi khilafun kalmatkur fi hadas sulam. Bal la yab'udu ayyakuna fardhu kifayatin li tawaqqufi ma'rifati dabi syubah alaihi. Bahkan kalau kita ditanya kitab yang kita gunakan ini, materi ini, itu lama khilaf tidak mempelajarinya, tidak. Karena dalam kitab ini itu tidak dicampur dengan ilmu filsafat. Bahkan hukum mempelajari kitab ini itu tidak jauh dari kata fardu kifayah. Kenapa kok tidak jauh dari kata fardu kifayah? Karena dengan kita mempelajari kitab ini kita bisa membantah orang-orang yang ahli bid'ah. Sedangkan membantah orang-orang ahli bid'ah itu termasuk bagian dari fardu kifayah. Jelas ya? Kemudian kalau kita bicara ilmu mantek yang diperkhilafkan, maka menurut Imam Ibnu Shalah dan Imam An-Nawawi hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena dikhawatirkan yukhsha ala sasi idza khadu fi ayatama kana min qalbi ba'dul aqaid az-za'iqah kama waqa'an dzalika lil Mu'tazilah. Kenapa kok sampai Imam Ghazali dan Imam Ibnu Shalah mengharamkan? Karena khawatirnya nanti tertancap dalam dirinya akidah-akidah yang melempeng, akidah-akidah yang menslang. Dan ini terjadi pada sekte Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu kan sekte yang mendewakan akal. Kalau contoh saja seperti Ahlul Fatrah itu menurut Mu'tazilah ya yang baik dapat pahala, yang buruk dapat dosa. Padahal tidak ada wahyu dan itu dalilnya jelas. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Kita tidak akan mengazab, maksudnya Allah Ta'ala, pada suatu kaum, wa ma kunna mu'adzibin, tidak akan mengadab mereka sampai kami mengirim utusan. Nah, ini ditakwili oleh Mu'tazilah. Rasulan dalam teks ayat di situ itu adalah akal, ditakwili akal. Maka akal itu rasulun batinun fitan bihil qalbi, utusan secara batin untuk mengingatkan hati. Itu versi Mu'tazilah. Kalau versi kita enggak, rasul itu ya man uhiya ilai bisyar'in wa umira bitablek. Orang yang diberi risalah dan untuk diberi syariat dan untuk diamalkan dan untuk disampaikan. Paham ya? Nah, makanya Mu'tazilah itu disebut sekte yang mendewakan akal. Nah, ini versinya Imam Ibnu Shalah dan Imam An-Nawawi. Tapi ada satu kaum yang mengatakan hukumnya itu hendaknya dipelajari, jadi tidak haram. Di antara yang mendakwakan seperti itu adalah Imam Ghazali, sampai beliau mengatakan man la ma'rifata lahu bil mantiq la yusiku bi ilmi li'annahu la yufarriqu baina sahihil ulumi wa fasidiyah. Kalau orang itu tidak menguasai mantiq, ilmunya itu tidak sikon, tidak terpercaya. Kenapa seperti itu? Ya karena dia tidak bisa membedakan ilmu yang sahih dan ilmu yang fasid, ilmu yang benar dan ilmu yang salah. Itu versinya Imam Ghazali. Tapi kesimpulannya wal qaulatu shahihatul masyhurah, pendapat yang sahihah, yang masyhurah, ini boleh bagi orang yang likamilil qariha, terus mumasirus sunnati wal kitabi, bagi orang yang cerdas, bagi orang yang kuat akidahnya. Jadi ya paham Al-Quran dan hadis gitulah.
Kenapa kok di situ diperbolehkan? Ya liyah tadi bi ila shawabi, supaya dapat hidayah menuju kebenaran. Nah, pun jelas ya. Nah, kalau diterus-teruskan, kenapa di sana boleh bagi orang yang cerdas? Likauni qad hasana aqidatahu fala yadru ba'da dzalika al-ittila'u alal aqaidi al-fasidati wa syibiyah. Kalau orang itu sudah cerdas, maka dia akan bisa menjaga akidahnya. Ketika dia melihat ilmu mantek yang tercampur dengan filsafat, dia bisa membedakan. Jadi itu yang dihilafkan, yang kasusnya ada percampuran mantek dengan filsafat. Ama idakana bali dan fala li anau layak diru ala tabi shibihim. Baru bama tama kanat min kolbihi, baru bama tama kanat min kolbihi. Jadi kalau dia itu tidak cerdas, bali dan bebel gitulah, itu dia tidak bisa membantah argumen-argumen mereka. Bahkan khawatirnya tertancap dalam dirinya akidah-akidah yang menslang. Tapi kalau dia cerdas itu kan bisa bantah argumen orang-orang yang nyawur ahli bid'ah. Nah, karena kalau kita melihat di zaman sekarang niku aslinya ya gampang kita melihat fenomena di TikTok, banyak terjadi gayanya sok debat akidah, gayanya sok debat antar agama. Tapi sebenarnya kalau kita ukur betul-betul tinjauan ilmu logika dan tinjauan ilmu syar'i, itu wah tidak ada apa-apanya sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena karakter Al-Quran itu mengatakan faktu bisuratin min misli, datangkan satu surat yang menyamai Quran. Ini artinya kita sebagai umat muslim dibekali dengan kebenaran, itu ya karakternya begitu, menantang, membuktikan siapapun untuk menguji kebenaran Al-Quran. Kemudian wakata idakana dakian gara muma siri sunati wal kitabi. Kalau orang cerdas tapi ndak apa jenenge akidahnya ndak kuat, jadi tidak menguasai Al-Quran dan hadis, maksudnya niku dalil-dalil syar'inya itu belum kuat, nah ini ya ndak boleh juga. Walidalika muniul istigal, manaul istigal bi kutubi ilmil kalam al mustamilah ala takhli totil falasifah ilal mutabakhir. Walidalika manaul istigal bi kutubi ilmil kalam al mustamilah ala takhli totil falasifah ilal mutabakhir. Karenanya para ulama itu melarang orang lain atau seseorang sibuk dengan ilmu kalam, ilmu teolog, kecuali bagi mereka yang teolog yang tercampur ilmu filsafat, kecuali bagi mereka yang tabakhur, yang ilmunya itu sudah nyegoro. Jadi kalau ada orang ilmunya belum nyegoro, belum luas, dia mempelajari ilmu kalam, ilmu teolog yang tercampur dengan filsafat, itu rata-rata ulama melarang. Paham ya? Jadi kesimpulannya demikian, bahwa kalau kitab yang kita pakai ini ulama tidak khilaf, hukumnya boleh. Tapi kalau yang ilmu mantek yang tercampur dengan filsafat, ulama terjadi geger geden. Nah, kira-kira seperti itulah. Terjadi perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum mempelajarinya. Nah, kemudian sebelum kita melangkah lebih lanjut, karena kita bicara mantek, bicara logika, ini saya sarankan jenengan membekali diri dengan istilah-istilah modern. Jadi istilah-istilah intelektual, misalkan apa itu konstitusi, apa itu premis mayor, premis minor. Anda harus tahu apa itu deskriptif, analitis, analisa kualitatif. Nah, ini harus tahu semacam ini. Jangan sampai kemudian mempelajari mantek itu hanya manteknya saja, hanya kitabnya saja, tapi tidak membekali diri dengan apa? Istilah-istilah yang modern atau istilah-istilah intelek lah, bahasa intelek. Itu harus terbiasa. Nah, itu harus dibiasakan, harus punya kamus intelek, itu harus punya. Kalau memang betul ingin menjadi pakar mantek, pakar logika. Pun itu saja dari saya, kurang lebihnya maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.